Real Madrid values, Real Madrid style, tapi ada juga Barcelona style. Apapun, gitu. jangan lupa pemain bebas transfer beda dengan transfer. Yang terjadi sekarang pemain itu sedang masih di masa transfer, masih ada KTA-nya. Jadi Real Madrid pun punya aturan. Bismillah, assalamualaikum guys. Jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi setelah Airlangga sukses membawa Partai Golkar ke posisi kedua dalam pemilu legislatif 2024, apa yang sebenarnya menjadi alasan dibalik keputusan tak terduga dari Airlangga ini, guys? Apalagi sekarang mencuat nama Pak Jokowi dan Gibran diwacanakan akan duduk sebagai ketum partai, padahal sudah ada ADART Partai Golkar. Tentunya untuk menjadi ketua umum itu harus menjadi pengurus dulu, guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita saksikan video ini, guys. Bismillah. Dari Mas Ferry, apakah kemudian ADART aturan yang dirubah itu untuk memberikan karpet merah lah untuk melenggangnya Pak Jokowi? Karena Pak Ridwan ini tadi sempat bilang ini intinya akan ada yang pulang ke rumah gitu. Pak Nurdin, siapa yang mau pulang ke rumah nih? Rumah beringin, rumah Golkar. Saya perlu tegaskan, insya Allah Golkar tidak akan menyimpang dari rel konstitusi yang selama ini menjadi roh demokrasi Partai Golkar Karya. Itu kemudian Golkar tetap eksis sampai sekarang. Dan insya Allah, bukan insya Allah, sampai sekarang ini Pak Jokowi, Gibran itu tidak masuk radar daripada fungsionaris Partai Golkar. Nah, kita akan menjalankan Munaslup karena Pak Airlangga mundur dengan tetap berpegang teguh kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga yang ada sekarang. Dan saya juga yakin Pak Jokowi tidak ada niat, tidak ada minat untuk menjadi ketua umum Golkar. Kenapa? Karena beliau adalah seorang presiden. Ya, kalau ketua Dewan Pembina? Ketua Dewan Pembina juga beliau tidak tertarik untuk apa menjadi ketua Dewan Pembina. Dan beliau itu tidak perlu ketua Dewan Pembina, sudah sangat dekat dengan Partai Golkar. Tidak perlu menjadi ketua Dewan Pembina untuk kemudian beliau membantu Golkar. Beliau sangat dekat dengan Partai Golkar Karya. Jadi tidak perlu menjadi ketua umum, tidak perlu menjadi ketua Dewan Pembina. Tidak perlu jabatan lah di Partai Golkar ya. Dengan Pak Jokowi gitu. Dan sampai sekarang insya Allah akan kita utak-atik anggaran dasar untuk mengakomodir seseorang yang tidak masuk di dalam aturan Partai Golkar Karya. Oke, baik, Bang Ridwan. Bahkan Pak Jokowi yang Anda bilang calon ketum itu nggak masuk radar, kata Bang Nurdin Halid ini. Ya sehari ini. Aduh, pusing ya kalau hari ini, besok berubah ya kan? Gini, guys. Hari ini, bukan hari ini, sebelum Airlangga itu 38 apa 42 DPD Partai Golkar sudah deklarasi Airlangga. Ormas pendiri Golkar, Soksi, MKGR, Kosgoro, AMPI kemarin deklarasi Airlangga. Hasilnya nol besar. Hari itu begitu ini berubah, mau dukung siapa? Erlangga. Erlangga sudah mundur. Udah nggak. Jadi udah ada di jangan Golkar. Heran di Golkar itu aklamasi semua. Tuh tahunya kok berubah. Ya itulah Golkar. Beredar meme kemarin juga di media sosial ada foto Gibran untuk ketum Golkar 2024-2029. Apakah kejuan itu masuk radar? Kalau hari ini tidak masuk radar, nanti kita lihat pada saat Munas. Ada perubahan enggak? Karena Munas itu forum tertinggi. Apa faktor yang bisa merubah bahwa nama Pak Jokowi, Gibran itu akan masuk? Usulan dari yang berbeda DPD, dari hari ini. Pemegang suara. Usulan dari bawah. Dari pemegang suara. Kalau ada yang menginginkan hilangkan itu 5 tahun. Bukan partai ini kan partai terbuka. Terus semua aminkan. Berubahlah. Terbuka hari itulah baru Gibran dan Pak Jokowi akan masuk. Atau Pak Jenderal Dudung. Atau Pak Dudung yang masuk. Iya, tapi dia memang Golkar kan, tentara kan Golkar semua. Banyak yang mengatakan itu kan prerogatifnya Golkar sebagai partai politik. Kita bicara hari ini. Kalau besok ya beda dong. Bisa berbeda. Tadi kan Mbak Afi sudah menyampaikan. SBY melirik JK, B.J. Habibie melirik Akbar Tanjung. Ya sekarang kita tunggu lirikannya Pak Prabowo. Pak Prabowo melirik ke Jokowi, melirik ke Gibran, atau melirik ke yang lain-lain, gitu kan? Yang jelas kan kita bisa lihat bahwa kalau dari pengalamannya presiden atau penguasa saat itu menjadi variabel kunci. Maka ya kita lihat nanti Pak Prabowo kemana. Dan saya yakin Pak Prabowo sangat bijaksana dalam melakukan lirikan-lirikan ini. Kalau sekarang belum kelihatan ya, lirikannya ke arah siapa? Belum kelihatan. Kenapa belum kelihatan? Karena kan kita ngebahas kenapa Airlangga mundur. Iya, tapi kan ada agenda berikutnya dan setelah mundur kan ada efek. Tapi tadi belum dijawab loh oleh
tiga narasumber, kalau saya sudah jawab tadi ya. Tidak tahu, Ini gitu kan. apa nih, ada hubungannya nggak sama hukum nih? Oke, gitu kan. oke. Bilangnya enggak. Tadi udah jawab deh Pak Ridwan, ya kan? Mas Kodari gimana? Kaitannya apa kira-kira? Dan kemudian ke depan lirikannya itu bisa kebaca nggak sih jelang Munaslup nanti? Iya, menurut saya pada hari ini kita menemukan kosakata baru, yaitu Golkar values gitu ya, yang berbeda dengan partai-partai politik lainnya. Menurut saya ini bisa ditarik benang merahnya dari pernyataan Pak Ridwan dan Pak Nurdin Halid. Ini dua orang tokoh yang sangat senior di Golkar. Dan Pak Nurdin Halid ini adalah tokoh utama dalam setiap Munas. Tadi saya katakan off air bahwa Munas identik dengan Nurdin Halid itu sama dengan Munas. Juru kunci Munas lah gitu ya. Kapal luar kepala kuncinya Munas. Siapapun mau jadi Jangan-jangan ketua lirikan Nurdin Halid juga penting di dalam Pak Munas. Nurdin itu mengatakan sampai hari ini belum ada nama ini nama ini. Minta ditemui beliau itu. Minta ditemui beliau itu. gitu Baik, loh. baik, baik. Mas Biasanya Eri, ketua sidang. terakhir, Saya merangkum. malah melihat bukan Golkar value nih, tapi Golkar no value. No value. Ya, begitu kemudian Golkar Ini, guys. bisa menarik kader partai lain. Partai kita nggak punya nilai lagi. Dia tidak ada standar, tidak ada ideologi yang Apa berbeda. artinya kaderisasi dong? Apa artinya kaderisasi dan Ya. segala macam? Dalam case Apa arti jasa PDIP terhadap Jokowi? Ya. Kalau kemudian semua bisa dimusnahkan dalam semalam. Jadi ini bukan kerja, tapi ini gusur. Jadi Golkar ini kalau klub sepak bola itu namanya Real Madrid ya. Hobi banget dia transfer, ada pemain bagus dia beli, ada pemain Bursa bagus dia beli. transfernya jalan terus gitu ya. Dia olah pemain-pemain itu paling banyak juara Champions gitu Oke. loh. Agak beda dengan Barcelona. Baik. Lebih fokus kepada akademi La Masia, tapi ya itu ada Real Madrid values, Real Madrid style, tapi ada juga Barcelona style. Apapun, gitu. Oke. Nggak, menurut saya nggak bisa ya. Mas, apapun ya. Nggak bisa orang luar mengatakan sepak ini bolanya, values loh ya. jangan lupa pemain bebas transfer beda dengan transfer. Oke. Yang terjadi sekarang pemain itu sedang masih di masa transfer, masih ada KTA-nya. Wah. Jadi Real Madrid pun punya aturan. Punya aturannya. Oke. Kena sekak Baik, lagi nih seperti guys. apa nanti Kodari. berjalannya? Oke guys, jadi ngeri-ngeri sedap juga ya guys Partai Golkar ini. Setuju saya dengan argumentasi dari Bung Ferry Amsari dan juga Hensat. Memang sepertinya pernyataan dari Kodari ini dari kemarin penuh prasangka, sangat tercermin kalau dia tidak suka dengan sosok Erlangga Hartarto dengan selalu membuat narasi yang terkesan menyudutkan atau ingin menjatuhkan Erlangga dari kursi Ketua Umum Golkar guys. Mungkin dibalik hikmah dari mundurnya Pak Erlangga, semoga Pak Erlangga bisa istirahat dan bisa lebih khusyuk lagi dalam beribadah guys, dan bisa menikmati hari tua bersama istri dan anak cucunya. Mundur dari Ketua Umum Golkar saat ini adalah keputusan pribadi yang sangat bagus. Belah yang bernafsu kekuasaan muncul supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tabir yang sebenarnya terjadi di tubuh Partai Golkar ini guys. Bagaimanapun juga Partai Golkar sudah ada yang namanya aturan dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART. Jadi bagaimanapun juga siapa nanti yang dicalonkan menjadi Ketua Umum Golkar selanjutnya tentunya harus sesuai dengan aturan ADART Partai Golkar tersebut guys. Jadi mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini guys ya. Saya isi pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.